Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Zwing dari kelas SI 601 Universitas Sabar Asia. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan TS tentang data warehouse. Terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Novidian Natasha Eskom MMSI. Yang pertama, saya akan bahas tentang karakteristik data warehouse. Karakteristik data warehouse dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama yang membuatnya berbeda dari sistem basis data operasional. Yang pertama, berorientasi subjek atau subject oriented, yaitu data warehouse fokus pada area spesifik dari satu bisnis. Contohnya adalah informasi tentang pelanggan dapat digabungkan dari berbagai sistem untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang interaksi pelanggan dengan perusahaan. Yang kedua, terintegrasi atau integrate. Integrasi adalah salah satu karakteristik yang paling penting dari data warehouse. Dari data sistem yang berbeda digabungkan menjadi satu format yang konsisten. Ini mencakup penggabungan data dari berbagai sumber dengan format dan struktur yang berbeda dan mengatasi masalah seperti inkonsistensi data dan perbedaan pengkodaan. Yang ketiga adalah variasi waktu atau time variant. Data warehouse menyimpan data historis untuk analisis jangka panjang. Setiap entry data ditandai dengan elemen waktu seperti tanggal transaksi atau periode waktu lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat data pada berbagai titik waktu dan menganalisis perubahan pada dan tren. Yang keempat, tidak mudah berubah atau non-volatile. Setelah data dimasukkan ke dalam data warehouse, data tersebut tidak akan dirubah atau dihapus. Hal ini memastikan bahwa data histori tetap konsisten dan dapat diandalkan untuk analisis. Data warehouse digunakan untuk operasi read-only, di mana data diakses dan dianalisis tetap tidak diubah. Karakteristik ini memastikan bahwa data warehouse menyediakan data yang berkualitas tinggi dan konsisten untuk analisa bisnis, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis. Kemudian yang kedua, skema data warehouse dan arsitektur data warehouse. Skema data warehouse. Skema data warehouse adalah struktur logis yang mendefinisikan bagaimana data diorganisasikan dan diatur di dalam data warehouse. Ada beberapa tipe skema umum yang digunakan dalam data warehouse, yaitu skema bintang atau star skema, skema salju atau snowflake skema, dan skema galaksi atau galaksi skema. Yang pertama adalah skema bintang atau star scheme. Skema bintang adalah struktur paling sederhana dan paling umum dalam data warehouse. Dalam skema ini, tabel fakta berada di pusat dikelilingi oleh tabel dimensi. Tabel fakta berisi data kuantitatif untuk analisis, sementara tabel dimensi berisi atribut deskriptif yang memberikan konteks untuk analisis. Kemudian skema salju atau snowflake scheme. Skema salju adalah variasi dari skema bintang di mana tabel dimensi dinormalisasi menjadi beberapa tabel terkait. Skema ini lebih kompleks dan digunakan untuk mengurangi redundansi data. Kemudian skema galaksi atau galaksi scheme. Skema galaksi juga dikenal sebagai fakta konstelasi, melibatkan beberapa tabel fakta yang berbagai tabel dimensi umum. Skema ini digunakan dalam data warehouse besar yang membutuhkan fleksibilitas untuk menangani berbagai jenis analisis. Dengan memahami skema data warehouse, perusahaan dapat merancang struktur data yang efisien untuk analisis yang dalam dan mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian arsitektur data warehouse mencakup struktur dan komponen yang diperlukan untuk membangun, mengelola, dan mengolah data warehouse secara efektif. Berikut adalah penjelasannya. Komponen utama dari arsitektur data warehouse. Yang pertama adalah sumber data. Data yang dimuat ke dalam data warehouse berasal dari berbagai sumber data operasional seperti sistem ERP, CRM, database relasional, file plan, aplikasi legacy, dan sumber eksternal seperti data pasar atau media sosial. Yang kedua, proses ETL atau Extraction, Transformation, Loading. Extraction yaitu proses pengambilan data dari berbagai sumber. Transformation adalah data diubah menjadi format yang konsisten dan bersih, termasuk pembersihan data, penggabungan data, pengurutan, dan agregasi. Loading
Data yang sudah ditransformasi dimuat ke dalam data warehouse. Penyimpanan data, yang ketiga, penyimpanan data atau data storage. Penyimpanan data terpusat di mana data historis disimpan dalam bentuk yang terstruktur dan siap untuk dianalisis. Data mart subset dari data warehouse-nya yang dirancang untuk departemen atau fungsi bisnis tertentu seperti pemasaran, keuangan, dan penjualan. Yang keempat, lapisan presentasi dan akses data. Alat BI atau Business Intelligence dan alat analitik digunakan untuk mengakses dan menganalisa data dalam data warehouse. Alat ini menyediakan berbagai fitur seperti laporan, dashboard, visualisasi data, dan analisis OLAP atau Line Analytical Processing. Yang kelima adalah metadata. Informasi tentang data yang ada di dalam data warehouse termasuk definisi, sumber, dan transformasi data. Metadata juga membantu dalam pengelolaan dan penggunaan data warehouse. Yang keenam adalah pengelolaan dan administrasi. Alat dan proses untuk mengolah, mengawasi, dan memelihara data warehouse ini termasuk pemantauan kinerja, backup dan recovery, serta keamanan data. Lapisan dalam arsitektur data warehouse. Yang pertama adalah lapisan sumber data yang berisi sistem sumber data yang menyediakan data mentah. Kemudian lapisan integrasi data merupakan lapisan di mana ETL tadi yang berlangsung. Yang ketiga adalah lapisan penyimpanan data atau data storage untuk menyimpan data warehouse dan data mart. Kemudian lapisan presentasi data. Kemudian ada lagi yang kelima, lapisan metadata. Yang keenam, lapisan pengelola dan administrasi. Karakteristik karakteristik arsitektur data warehouse adalah data diekstrak dari source system, database, dan file. Data dari source system diintegrasikan, ditransformasikan sebelum di-load ke dalam data warehouse. Data warehouse adalah database read-only yang terpisah yang dibuat khusus untuk decision support. User dapat mengakses data warehouse melalui tool front-end dan aplikasi. Kemudian untuk yang pertanyaan yang ketiga adalah model dimensional dalam data warehouse. Model dan model dan model dimensional dalam data warehouse adalah pendekatan desain yang fokus pada pengorganisasian data agar lebih mudah dipahami dan digunakan untuk analisis dan laporan. Model ini menggunakan dua elemen utama yaitu tabel fakta dan tabel dimensi untuk mengatur data. Model dimensional adalah pendekatan desain yang kuat dalam data warehouse yang memungkinkan perusahaan untuk mengorganisasi data dengan cara yang mudah, memudahkan analisis dan pelaporan dengan memaparkan tabel fakta dan dimensi serta memilih skema bintang atau salju yang sesuai. Organisasi dapat memastikan bahwa data mereka siap untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih cepat. Berikut adalah penjelasan tentang model dimensional. Elemen utama adalah model dimensional. Yang pertama adalah tabel fakta atau fact table. Fungsinya yaitu menyimpan data kuantitatif dan dapat diukur dan dianalisis seperti transaksi, penjualan, jumlah barang terjual, dan pendapatan. Kemudian karakteristiknya adalah tabel fakta berisi kunci asing yang menghubungkan ke tabel dimensi dan kolom yang menyimpan metrik bisnis. Kemudian yang kedua adalah tabel dimensi atau dimension table. Fungsinya yaitu menyediakan konteks deskriptif untuk data dalam tabel fakta seperti informasi tentang produk, waktu, pelanggan, dan lokasi. Karakteristiknya tabel dimensi adalah tabel dimensi memiliki atribut yang mendeskripsikan entitas bisnis biasanya lebih kecil dan kurang struktur dibandingkan tabel fakta. Kemudian struktur dalam model dimensional. Ada skema bintang, skema salju. Skema bintang yaitu strukturnya tabel fakta berada di pusat dan terhubung langsung ke tabel-tabel dimensi di sekitarnya. Keunggulannya dengan skema bintang yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan. Namun query cenderung lebih sederhana dan cepat. Kemudian skema salju yaitu strukturnya tabel dimensi dinormalisasi menjadi beberapa tabel terkait untuk mengurangi redundansi data. Keunggulannya yaitu mengurangi redundansi dan ukuran data meskipun query menjadi lebih kompleks. Kemudian perbedaan antara physical modeling dan logical modeling dalam data warehouse.
Dalam konteks data warehouse, physical modeling dan logical modeling adalah dua tahap penting dalam proses desain dan implementasi. Meskipun keduanya bertujuan untuk mengorganisir data secara efisien, mereka memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Berikut adalah perbedaan utama antara physical modeling dan logical modeling. Logical modeling yaitu tahapan perancangan di mana struktur data diuraikan berdasarkan persyaratan bisnis dan aturan bisnis tanpa mempertimbangkan aspek fisik dan teknis dari penyimpanan data. Karakteristiknya logical modeling adalah abstraksi tinggi, yaitu fokus pada bagaimana data diatur dan saling berhubungan tanpa memikirkan bagaimana data tersebut diimplementasikan secara fisik. Kemudian yang kedua, entity atau relationship diagram atau ERD, menggunakan diagram ER untuk mengatakan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada bisnis. Yang keempat, independen pada DBMS, yaitu sistem manajemen basis data. Yang kelima adalah komponen. Komponennya itu entitas, atribut, hubungan atau relationship. Kemudian tujuannya adalah tujuan logical modeling menentukan struktur data yang optimal berdasarkan kebutuhan bisnis, kemudian menyediakan panduan untuk desain fisik, memastikan data dapat diakses dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian penjelasan tentang physical modeling. Physical modeling adalah tahap perencanaan di mana model logis diterjemahkan ke dalam implementasi fisik di dalam sistem manajemen bisnis data atau DBMS tertentu. Ini mencakup detail tentang bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola secara fisik. Karakteristiknya yaitu detail teknis fokus pada bagaimana data akan disimpan dan diakses secara fisik, termasuk struktur, tabel, indeks, partisi, dan pengaturan performa. Kemudian DBMS tertentu yaitu terkait erat dengan kemampuan dan fitur data dari DBMS yang digunakan, misalnya Oracle, SQL Server, dan MySQL. Kemudian yang ketiga, optimalisasi kinerja, mempertimbangkan aspek seperti kecepatan akses, efisiensi penyimpanan, dan pengelolaan sumber daya. Kemudian karakteristiknya yaitu komponennya yaitu tabel, ada indeks, partisi, dan storage parameter. Tujuannya yaitu mengimplementasikan model logis ke dalam struktur fisik yang efisien dan dapat diakses, kemudian mengoptimalkan performa penyimpanan dan akses data, kemudian memastikan integritas dan keamanan data. Perbedaan utamanya yaitu adalah antara physical modeling dan logical modeling, yaitu dari tingkat abstraksi. Logical modeling lebih abstrak, fokus pada kebutuhan bisnis dan hubungan antar data. Kemudian untuk physical modeling lebih konkret, fokus pada implementasi teknis dan optimalisasi kinerja. Yang kedua, perbedaan dari orientasinya. Logical modeling berorientasi pada pemahaman bisnis dan struktur data, kemudian physical modeling berorientasi pada implementasi teknis dan efisiensi penyimpanan dan akses data. Kemudian perbedaan dari independensi dari teknologi. Logical modeling independensi dari DBMS atau teknologi spesifik. Namun untuk physical modeling spesifik untuk DBMS dan teknologi yang digunakan. Outputnya yang keempat yaitu dia untuk logical modeling, diagram IR, skema logis dan dokumentasi aturan bisnis. Kemudian physical modeling, desain tabel fisik, indeks, partisi, dan pengaturan penyimpanannya. Yang kelima adalah proses ETL dalam data warehouse. Proses ETL atau Extraction Transformation Loading dalam data warehouse adalah serangkaian tahapan yang digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber, mengubah data tersebut agar sesuai dengan standar dan format yang ditentukan, dan kemudian memuatnya ke dalam data warehouse. Proses ETL merupakan komponen kritis dalam arsitektur data warehouse karena memastikan bahwa data yang disimpan akurat, konsisten, dan siap untuk dianalisis. Berikut adalah penjelasan tentang ETL. Yang pertama adalah extraction. Extraction yaitu proses pengambilan data dari berbagai sumber data heterogen seperti sistem operasional, database, aplikasi, cloud file, flat, dan sumber eksternal lainnya. Ya, langkah-langkah ekstraksi yaitu menentukan dari mana data yang diambil, misalkan sistem ERP, CRM, atau data penjualan, kemudian ekstraksi data dan penanganan volume datanya. Kemudian yang kedua adalah transformasi.
yaitu proses mengubah data dan diekstraksi agar sesuai dengan aturan bisnis, standar kualitas, dan format yang diperlukan oleh data warehouse. Ya, langkah-langkahnya yaitu pembersihan data, standarisasi, penggabungan data, agregasi, dan pencocokan dan penyelesaian. Kemudian yang ketiga adalah loading atau pemindahan, yaitu memuat data yang sudah ditransformasi ke dalam data warehouse. Langkah-langkahnya itu pemilihan strategi loading, kemudian memuat data ke tabel tujuannya, yang ketiga adalah pengecekan integritas data, dan kemudian ada indeks dan partisi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.